CEO, Ibu kita juga mendengar peluncuran Central Counterparty untuk Indonesia begitu. Apakah menurut Ibu ini akan efektif untuk menaikkan tax ratio juga? CCP ya. Jadi mungkin kalau terkait dengan CCP itu lebih relevan dengan moneter ya. Kalau di fiskal itu kan yang lagi dikembangkan CITAS ya. CITAS itu adalah core tax system. Nah, kalau CCP itu lebih di keuangan di mana itu adalah suatu jadi itu untuk negara-negara yang maju itu punya CCP. Jadi mereka bisa melakukan settlement untuk perdagangan falas dan produk-produk derivatif. Nah, jadi dia akan membantu sektor keuangan. Jadi kalau sektor keuangan negara maju pasti punya CCP. Nah, selama ini kita pakai CCP mungkin di Singapura, di New York, di mana. Jadi kita tergantung negara lain sehingga stabilitasnya lebih tergantung negara lain. Nah, dengan kayak gitu tuh nanti dengan adanya CCP, stabilitas rupiah kita itu bisa lebih terjamin juga stabilitas dari produk-produk derivatif kita, keuangan, tapi lebih ke keuangan. Sehingga itu adalah salah satu bentuk financial development yang kita appreciate dari Bank Indonesia juga ya, yang meluncurkan CCP pada 30 September kemarin, itu memang akan meningkatkan stabilitas rupiah begitu. Jadi kalau misalkan stabilitas rupiah kita oke, stabilitas harga komoditas juga bisa terbantu karena ada derivatif produk yang terkait misalkan. Nah, stabilitas rupiah yang bagus lah terutama itu ya dengan adanya CCP ini, itu pasti akan membantu kepada stabilitas makroekonomi kita gitu. Nah, kalau di fiskalnya sendiri terobosannya kan nanti akan ada Cortex system di mana integrasi dengan perbankan sehingga juga data-data itu lebih tersentralisasi sehingga potensi-potensi pajak itu menjadi lebih bisa termonitor sehingga juga lebih bisa tergrab juga untuk pendapatan pajaknya seperti itu. Jadi keduanya baik inovasi itu adalah bentuk inovasi ya, sitas di fiskal, CCP di moneter seperti itu. Jadi itu dua hal yang kita harap juga bisa makin mendorong lagi untuk ekspansi dari ekonomi Indonesia ke depannya seperti itu. Baik, kalau Ibu sendiri melihat stabilitas rupiah saat ini seperti apa? Meskipun tertekan kita masih di 15.100-an untuk waktu yang cukup lama. Apakah menurut Ibu ini sudah mencapai level fundamental atau memang ini sebenarnya masih banyak sekali dipengaruhi oleh faktor dari global? Kalau saya melihat sebetulnya ini sudah kombinasi keduanya ya, antara global dengan domestik. Saya lihat sih lebih balance sekarang ya. Kalau dulu memang dominan faktor global ya. Sekarang udah lebih ini bahwa memang dari policy-policy kita yang juga sangat ya dianggap bahwa masih oh ya walaupun dengan segala kekurangan kita dari sisi daya beli dan sebagainya, tapi overall secara makroekonomi itu sebetulnya kita masih cukup oke dan resilience ya, sehingga rupiah itu kalau saya melihat sih nanti akan ada fundamental baru dengan adanya CCP dan juga Fed yang terus turun. Jadi kalau Fed-nya misalkan turun terus, ini kan inflasi juga rendah ya, padahal kan BI sudah nurunin bunga ya, inflasi itu rendah. Nah, ini mungkin ruang buat kita nurunin bunga lagi gitu. Jadi kalau nanti bunga semakin turun, dan The Fed-nya juga turun, kita dengan adanya CCP juga ya, ya tentu dengan kebijakan DHE dan lain-lain, itu kita cukup optimis bahwa nanti kita bisa mendorong lagi dari sisi monetary policy untuk ke arah pertumbuhan ekonominya. Jadi stabilitas rupiah tuh nanti akan ada equilibrium baru. Waktu awal sih saya masih memprediksi masih 15 ribuan gitu ya, tapi dengan kondisi sekarang ada kemungkinan juga loh kita bisa lebih kuat dari 15.000 misal ya. Jadi ya kecuali nanti pemilu Amerika kan kita sebentar lagi juga Amerika akan pemilu, hasil nanti seperti apa tentu juga akan mempengaruhi nanti pergerakan dari sisi dolar indeksnya seperti apa gitu dan arah nanti Amerika ekonominya seperti apa itu kan juga memang mempengaruhi. Tapi kalau domestik bisa kita yakinkan dengan bahwa kondisi domestik kita oke, kabinet baru oke, kita narasi growth story masih kita bisa pertahankan sehingga rupiah bisa kuat, ruang penurunan bunga itu ada. Jadi kalau ruang penurunan bunga itu semakin terbuka lebar, ekspansi moneternya ini sangat bisa mendukung ekspansi fiskalnya dan itu nanti kita lebih bisa mendorong lagi untuk pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan. Kan pemerintah punya target 8% ya walaupun itu mungkin tidak tercapai di tahun ini atau 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, tapi setidaknya itu menjadi suatu target yang bisa membantu. Selama angka 8% itu kita tumbuh tapi masih bisa mempertahankan stabilitas gitu. Jadi stabilitas juga tetap untuk kita jaga gitu. Jadi jangan cuma ngejar pertumbuhan yang tinggi tapi nggak sustain atau nggak stabil dan tidak inklusif. Jadi itu juga tetap harus kita jaga seperti itu.